Akhirnya hari ini pada tanggal 7 Mei, hari Kamis, perjalanan yang diimpikan oleh saya dan mungkin beberapa orang terlaksana oleh berkat Bapak Kipli ini yang berhasil ngewar untuk akhirnya kita sampai di pendakian Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo. Entahlah, kala tempat itu kudengar, batinku langsung hangat berpijar. Danau elok yang terbentang di jalur menuju Mahameru ini serasa impian bagi mereka yang menyukai pendakian. Dan hari ini akhirnya aku akan menapakinya. Aku memulai semua ini dengan naik kereta dari Purwokerto menggunakan taksaka tiket Go Show eksekutif seharga 140.000 menuju Jogja untuk meminjam GoPro milik Mukti sang maestro komedi karena GoPro saya rusak dan juga sedang diperbaiki di Jogja. Kemudian berangkatlah aku dengan semangat yang hebat dari Jogja menuju Malang menaiki kereta Malabar dengan tiket Go Show eksekutif seharga 330.000. Rasanya 6 jam dari Jogja jadi jauh dari membosankan. Karena debar menyambut pendakian pertama di 2026ku ini jauh lebih menyenangkan. Ya bayangkan langkah ini akan langsung menyambut keindahan Ranu Kumbolo. Kentir. Ngeri. Kehidupan ya. Wow. Kalian berangkat jam berapa tadi, Mas? Jam dari Jogja kan aku Dari Jogja tadi? setengah 5. Setengah 5 ya. Jam setengah 11 langsung disambut sama fenomena Kota Malang. Fenomena keviralan, angka-angka. Jadi dari awal di kereta yang kupikirkan aku mau ketemu angka-angka. Gila, boy. Gitu, Mas. Angka, boy. Ada bakso nggak malam ini? Kalau yang enak-enak itu udah nutup. Sorry banget. Shit. Berarti naik malam apa yang enak kalau bukan bakso? Yang ada, bukan yang enak. Oh. Yang ada. Non bakso pun sama? Non bakso pun apa lalapan sih? Oh, ngono-ngono kuwi ya. Itu mau nggak bakso tapi di situ tuh. Mana? Seberang tuh. Oh, modal percaya. Model percaya tapi. Oke, let's go. Oh nggak di situ. Oke, let's go. Wah, ini banyak variasinya. Nah, iya iki. Mana jalan? Bakso. Iki. Bakso, Mas. Monggo, Mas. Oke. Masih. Oh, wow. Dan kami makan bakso di seberang stasiun Pintu Barat. Karena aku sengaja tidak makan di kereta untuk bakso Malang My Love ini. Walau yang di sini agak kurang ya, tapi tetap kuhabiskan agar perut nyaman dan tidak kedinginan disapa sejuk udara Malang. Lalu aku diantar oleh Gilang menuju area Tumpang, tepatnya di Jaka Base Camp, untuk berjumpa Kipli, sahabat pendaki yang menang war tiket naik Ranu Kumbolo ini. Sweet. Kentir. Ayo levelnya. Kentir. Jaka Base Camp. Oke. Mas Gilang, terima kasih. Thank you ya. Terima kasih. Nanti saya hubungi lagi, kita berbincang lagi. Kak Mas. Review Rakumse. Rakumse ya? Iya. Kayak itu tiket aku iki. Makanya aku kudu di-review. Kudu di-review dulu, Iya, baru itu tiket. Oke. Nanti kalau turun berkabar ya. Siap, aman. Thank you. Mas Maria. Hati-hati Gilang. Oke. Mantap. Kentir. Kemudian bermalam di situ dan paginya aku mandi, packing ulang, beli jajan buat di perjalanan dan menunggu jeep untuk selanjutnya berangkat ke Ranu Pani. Oke, Mas. Aman. Pukul 9.13 berangkat dari Jaka Base Camp menuju ke Ranu Pani pakai jeep. Dari ketinggian 800 mdpl ini menuju ke 2.500 nanjak terus. Asik. Bos, bro.
pendakian kali ini, aku mengikuti rombongan berisi 7 orang. Ada aku, Kipli, Anin, istrinya Kipli, Rian dan Kiki, pasangan suami istri temennya Kiki, sama 2 orang ponakannya Rian. Nah, itu pokoknya kayak gitulah ya. Nanti kita kenalan sembari mendaki saja ya. Karena sungguh yang paling saya kenal di situ ya cuma Kipli. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan awal-awal agak kaku. Namanya juga pendakian kan nantinya merekatkan. Bener. Kini mari kita nikmati pemandangan Bromo menuju Ranupani. Coba men, gak apa-apa. Tenan iya sampean ya. Ngopo? Tiba-tiba burike ini. Karo nggo sing nunggu. Pastikan kau langsung daftar ulang begitu sampai di Ranupani. Nantinya akan ada petugas yang melakukan verifikasi, kemudian kita wajib mengikuti briefing untuk penjelasan apa yang boleh dan tidak boleh selama mendaki Ranukumbolo. Ger. Sekolah sih. Sekolah. Briefing. Di sini, kau pun akan memahami kenapa perlu pendamping, agar setiap rombongan bisa diawasi untuk ketertiban, kebersihan, dan tidak ada pelanggaran batas pendakian. Tahu sendiri kan, orang pelang buat foto aja bisa buat berantem, apalagi yang kentir. Ranupani itu adalah salah satu 7 air suci umat Hindu di Indonesia. Oh wow. Jadi teman-teman kita, saudara-saudara Hindu kita, kalau berumur agama, salah satu air sucinya itu ngambil di Ranupani dan di Kalimani. Di atasnya lagi ada sumber mata air. Itu biasanya ngambil langsung dibawa ke Bali, nggak boleh minum. Itu selalu seperti itu. Air Ranupani itu juga aman kita konsumsi mentah. Tapi apa jadinya ketika itu air suci, air yang kita konsumsi, tapi ternyata dibuat cuci kaos kaki misalnya. Oh iya. Atau dibuat berenang kayak di film yang saya kan satu film. Mohon untuk tidak dilakukan. Iya. Kemarin juga ada penelitian bahwa air Ranupani itu aman dikonsumsi mentah. pH-nya aman untuk dikonsumsi mentah. Tapi kalau ragu, ya direbus dulu ya. Oke, di sana nanti juga ada prasasti, itu bukti kesakralan air Ranupani. Itu prasasti abad 14 pada kerajaan Kediri. Nah, silakan nanti tanya pemandunya apa itu prasastinya. Terus di Ranupani juga tidak boleh membuat perapian. Tidak boleh pengunjung yang membuat perapian. Tapi nanti di sana ada satu titik perapian yang dibuat oleh bapak-bapak pemandu itu untuk urgent. Silakan nanti kalau terlalu dingin bisa nebeng sambil ngobrol-ngobrol nongkrong di sana. Terima kasih. Sedikit saja tadi sudah dikasih briefing sama tim briefing di bawah. Saya cuma mengingatkan untuk hari ini kelebihannya untuk cuaca mungkin lebih dingin ya dari minggu-minggu kemarin. Jadi disiapkan semua sudah dipastikan bahwa SP ya. Oke. SP jas hujan atau raincoat Ada. aman. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua nanti yang mungkin pertama naik Ranupani yang belum paham mungkin kita nanti perjalanan kurang lebih 4 jam lah normalnya. Kalau kita cepat ya bisa 3 jam. Nanti di pos 1 dari sini ada kita ngelewati Landengan Dowo sampai ke pos 1 kurang lebih 1 jam. Setelah itu boleh istirahat 1 jam, setelah pos 1 ke pos 2 ya kurang lebih 20 menit paling pendek itu. Setelah itu pos 2 ke pos 3 kurang lebih 1 jam juga. Naik turun itu nanti yang lebih dihati-hati, banyak area-area yang bekas longsor tapi sudah diperbaiki semua oleh tim dari Taman Nasional. Nanti setelah di pos 3 kalau bawa nasi bungkus silakan dimakan siang di pos 3. Ya kurang lebihnya jam 4 lah. Kalau kita sekarang jam 1, jam 4, jam 5 kita sudah sampai di Ranupani. Oke. Itu estimasinya. Semoga dikasih cuaca cerah. Amin. Kita sehat walafiat selama berangkat. Semoga kemudian sebelum kita berangkat ya, untuk sampahnya nanti. Ya. Iya. Sampah meskipun kita itu merokok, kita itu sobekan bawahnya. Nah itu aja. sebelum kita
kita berangkat berdoa dulu semoga diberikan keselamatan, keamanan, kelancaran ya walafiat. Terima kasih cuaca yang bagus sehingga kita dapat momen-momen dokumentasi yang bagus juga. Amin. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, ceritain Pak, rombongan hari ini ada siapa aja? Ada Mas Rombongan Kipli, hari ini ada saya, Mas Kipli, ada sang istri. sang istri, ada Mas Rian dan istrinya, dan ada Oh, depan. keponakannya 2. Dan ditemanin pendamping, Pendampingnya ada Cak Yasin Cak Yasin. sama Cak Jab. Dari nama Cak Yasin ini kan udah terasa sekali ayat-ayatnya kan. Jadi konon beliau tahu titik-titik populer yang sering didiami oleh mitos-mitos di area Ranukumbolo. Nanti sepanjang jalan kita akan tanya. Tolong ya Mas, kalau ada sesuatu nanti ceritain ya Mas ya. Di sini boleh apa, di sini nggak boleh apa gitu. Iya nggak sih? Iya, harus. Itu harus dong. katanya saya sini paham bener nih area-area gitu. Jadi teknisnya gimana Pak? Cara menang tiket war tuh gimana? Wah, kemarin udah pasrah sebenarnya, Pak. Heeh. Habis kan. Heeh. Tapi kan kata orang-orang yang udah sering kesini, nggak apa-apa, coba terus aja. Nanti biasanya dia tiketnya muncul lagi beneran. Rajin-rajin ngecek web Taman Nasional, dan akhirnya dia muncul juga. Oke. Berarti yang penting rajin refresh ya. Rajin refresh. Tadi juga diceritain katanya setiap 2 jam itu akan ada pembaruan. Jadi refresh terus aja sampai akhirnya dapat. Oh, ini gerbang impian. Ya, gerbang impian. Sebentar lagi kita akan mencapai gerbang impian nih. Gerbang impian para pendaki. Tapi memang ya si Mahameru coy. Semoga segera buka ya. Dan ngantri boy gitu ya. Gerbang impian nih. Gerbang impian langsung pada ngantri nih. Saya juga mau sih di situ. Keren. Bebas saya. Nanti ya. Kayak nunggu ini. Iya. Let's go. Nah, begitu sampai di Ranupani, kita ternyata masih harus daftar-daftar ya. Mengurus. Tadi ngurus maksinya. gimana, Mas? Kita harus ngurusin maksi yang udah kita daftar, kita print. Di print, Ngurusin ke pos pendamping, surat sehat juga ya? surat sehat, Surat terus sehat. KTP bener-bener dipastikan itu pemiliknya. Betul, karena tadi ternyata di absen. Di absen, ditanyain tanggal lahir, terus Betul. tanyain daerah asal, bener-bener harus itu orang yang datang. Betul, tadi juga ngobrol sebentar, calo tuh masih ada. Jadi tetap kewaspadaan harus tetap ya. Cuman secara pengecekan udah jauh lebih bagus lah. Sama setelah kita daftar, wajib briefing. Jadi di briefing, tim server relawan Gunung Semeru itu. betul. Habis itu kita tinggal pengecekan perlengkapan terakhir dan akhirnya kita gerak lagi. Pergerakan pertama tentu saja barusan ya. Gerbang impian para pendaki. Emang betul bro, menggetarkan bro, kacau. Asli kalau Semeru udah buka, wah udah pasti itu deg-degannya wis kerasa ya. Nah, baru sampai situ udah deg-degan. Karena kerasa capek ya Iya. gitu. Dan estimasi untuk perjalanan dari Ranupani ke pos 1 sejam ya? 1 jam. 1,5 jam lah. Nah, pos 1 ke pos 2 Cepat itu. cepat. 1 jam. 2 ke 3 cepat juga. 1 jam masih lagi. Oh, 3 ke 4 1 jam. habis itu sampai ya? Sampai 4 itu udah masuk kawasan Ranukumbolo. Oh, udah kelihatan. begitu. Betul. Cuman karena kita pendakian chill, culture, and santai, target kita juga adalah melarisi UMKM. Ya, tiap warung kita harus jajan. Betul. Karena rumor yang beredar sudah pada buka. Kita lihat nanti. Kita cicipi. Semangka.
Jangan lupa bayar kalau kita mulai juga kesalahan. 12.42 sampai pos 1 sesuai dengan prediksi ya, 1 jam. Tadi berangkat sekitar 11.45 sampai 12.42, tapi kita pisah rombongan. Oke, pisah rombongan. Dan di pos 1 ada semangka dan gorengan. 2,5. Mau di mana, Mas? Oke, Bang. Jadi, Bang. Siap. Patat, jangan patat. 13.23, gerak lagi dari pos 1. Menuju pos 2. Katanya berapa menit? 20 menit kalau cepat, santai 30 menit. Pos terdekat ini. 30 menit lah. Iya. Kita main santai aja. Santai aja. Ini aja tadi kita, kayak aku sampai kan di 12.45 aja. Istirahatnya udah hampir sejam. Ya, udah habis berapa semangka? 2. Dua. Gorengan? Gorengan 1. Asoy. Soy. Let's go, gerak lagi. Beberapa orang juga mulai pada pulang. Sekarang lagi perjalanan menuju pos 2 dan lagi nyari spot terbaik untuk membacakan kata-kata dari kamu nih. Dari tadi secara pemandangan vegetasi sama soalnya. Nantilah ada tempat bagus dikit, kita akan berhenti sejenak untuk membacakan kalimat-kalimat di suasana seindah ini dalam perjalanan menuju pos 2 Ranukumbolo. Saya bacakan kalimat dari Naldi Firmansyah. Liminal. Semua tempat adalah ruang tunggu dan kau sendiri saja. Membaca lagi arah tuju setelah langkah kaki menghatamkan ribuan alamat perjalanan. Semua tempat adalah ruang tunggu dan kau sendiri saja. Menggendong ransel berisi salam perpisahan dari wajah-wajah yang sempat kau kenal atau kota-kota yang sempat kau singgahi. Semua tempat adalah ruang tunggu dan kau sendiri saja. Menaksir sisa waktu yang berdetak di tubuhmu. Ciwidey. Mantap, Naldi Firmansyah, bagus banget ini. Asik sekali. Setelah ini kita akan langsung lanjutkan perjalanan menuju pos 2. Atau kita baca lagi, coba-coba. Boleh nih, ada yang kecil-kecil lucu nih. Nah, ini mungkin yang sering jadi pengalaman orang-orang. Dari @abd.wah. Kalau saja beda keyakinan bukan jadi halangan. Mungkin saat ini kita sudah bergandengan tangan. Tapi satu hal yang buatku percaya, kebaikan tidak melihat siapa Tuhan kita. Bali, 23 Oktober 2023. Keren, betul. Mungkin cinta terhalang, keyakinan memang betul-betul terasa membelenggu. Tapi percayalah, cinta akan terus menemukan itu. Langsung play Mangu. Jangan salahkan. Oke, lanjut. Pos 2. Oh. Sekitar pukul 13.51 sampai di pos 2. Hitung tuh. Berangkat 13.23 sampai 13.51. Hah, berapa menit tuh? Ya segitulah ya. Kita masih lanjut jalan tipis-tipis. Apa duduk kita? Duduk Dulu. Wah, tapi kabutnya bagus banget nih. Yang belakang. Boleh. Kabutnya bagus banget. Kacau. Keren. Keren nih kabutnya. Kalau di Kumbolo ini jalur yang berkabut. Dari pos 2 saya akan bacakan ini pertanyaan dari Anindita RD. Aku nitip swapine nyala mas. Aku nitip di spill jalur saja nggih mas. Buat bekalku di Rakum buat juri. Oke, jalur gimana Mas Kipli? Untuk jalurnya sementara ini sampai pos 2 masih santai. Betul. Tanjakannya sebelum pos 1 doang. Ah. Lah dari pos 1 ke pos 2 itu cuma 20 menit. Kalau cepet santainya 30 menit. Betul. Tapi kalau bagi saya nih ya, untuk melihat dari Mas Kipli juga yang sudah sering lah daki raung, daki gunung apa, untuk teman-teman yang suka daki gunung, ini hitungannya refreshing ya. Refreshing. Kita Iya nggak sih? bertamasya Ria. Ini bertamasya. Ini jalur pendakian tamasya sejauh ini dari pemberangkatan pos 1, pos 2 masih tamasya ya? Tamasya. Masih tamasya. Anggap aja kita sedang ke Gunung Perahu, cuma nanti akan ada danaunya. Nah, itu. Jadi buat kamu yang bulan Juli mau ke sini ya, Anindita, gampangannya
fisik aja tipis-tipis ya. Betul, fisik tipis-tipis. Fisik tipis-tipis, jogging-jogging, squat-squat, insya Allah aman. Aman. Begitu. Mantap. 14-19 bergerak dari pos 2 menuju pos 3. Kondisi aman ya? Aman. Asoy. Kabutnya cantik sekali. Nyaman seperti main Manchester United. Asik. Bener ya, kabut-kabut ini menyibak zona Champions League ini. Apik banget nih. Bener-bener keindahan sesungguhnya teman-teman. Inilah keindahan Ranukumbolo. Belum sampai pos 3 loh, sudah ada kabut-kabut cantik. Mungkin karena aku kini rutin gym dan jalan elevasi, jadi aku lebih bisa menikmati pendakian. Asyik sekali, sungguh. Rasanya kayak tamasya setelah sekian lama berjibaku dengan dunia. Kentir. 2350 mdpl sampai di Watu Rejeng. Di sinilah. 4,5 kilo. Sudah ada terlihat nih di Watu Rejeng. Dari Watu Rejeng, pos 3, pos 4, 4,5 Ranukumbolo. Jadi sisa 4,5 kilo lagi kita akan sampai di Ranukumbolo, tujuan sejati. Tapi dari perjalanan dari pos 2 ke pos 3, wonderful. Akhirnya saya tahu, pantes. Ini adalah salah satu perjalanan yang diimpikan. Perjalanannya cantik sekali. Mantap. Nah ini nih. Ini obat alami. Ampet-ampet. Ampet-ampet. Untuk diare. Oh. Orang sini bilangnya ampet-ampet. Apa? Pohon Dari ampet. pohon apa? Pohon ampet-ampet. Iya. Iki ampet-ampet. Nah ini nih. Ini ampet-ampet. Obat diare alami. Oh enak. Iya, Kak jambu kan. Enak. Aku sih doyan ya. Ini enak. Ini lebih ke enak ya. Bukan yang pahit atau apa. Ampet guys. Lumayan. Nah, salah satu gejala yang terjadi ketika pendakian juga adalah mencret. Nah, ini mungkin bisa dicoba dengan Rasanya kayak jambu biji. jambu biji, betul. Ini ya? Kayak jambu biji mentah. Endi sih? Iki sini. Tolong Pak Cuil ke. Serompetan, tembongan murah, apa? Nah, ini. Ini nih. Di serpihan-serpihannya Enggak rekomen ya. rasanya kayak jambu biji. Enak ini untuk ngampet-ngampet. Pantes ini ngampet-ngampet nggak ngempet kan? Apa yang mau ambil monggo? Nice. Ini nanti buat tombol. Oke, perlu kamu coba ini. Obat alami. Ke jambu. Cuma ini nggak ada manis-manisnya. Karena manisnya ada di Ada di mana? wajahnya. Tua. Pohonnya ya. Itu kan nggak gede kan? Pohon ampet-ampet. Bisa kamu cungkil-cungkil ketika sampai di Watu Rejeng. Nice. Mantap. Dan 14.34 lanjut lagi menuju pos 3. Oke. Ini dia keindahan kabut yang memeluk perjalanan. Disinilah pesona dan keindahan memeluk matamu dan menghapus setiap lelah yang ada di setiap langkahmu, membuatmu ingin terus melaju, dan melaju. Let's go. Itu dia. Itu longsor. Ini dulu ada jembatan. Oh, di sini. Ya, Oh iya. sana. Iya. Sana. Memang dibuatkan, memang tahu kan memang aliran longsor, ternyata ada longsor lebih besar. Hanyut guys. Oh iya. Ini sekarang gini. Baru 3 hari kemarin dipasang. Fresh. Masih fresh ini. Ketika kamu udah mencapai jembatan ini kurang lebih 10-15 menit lagi ya. Udah sampai pos 3, sayangnya untuk kali ini warungnya udah tutup. Udah laris bro. Mantap.
Habis ini mungkin tetap gerak tapi santai banget ya. Karena tuh rombongan belakang belum nyalip, belum kelihatan. Jadi kita duluan. It's okay lah. Jadi istirahatnya yang dibanyakin di pos 3. Let's go. 15.05 sampai pos 3. Rombongan belakang belum nyalip, jadi ya udah istirahat dulu aja di pos 3. Ya kurang lebih sejam lah. Lumayan. Masih banyak pendaki. Cuman nggak tahu turun apa naiknya. Tinggal selesai Pak. Langsung lah. 15.51 berangkat dari pos 3 menuju ke pos 4. Dari pos 4 itu udah kelihatan ya Ranu ya? Nanti dari sini naik dikit sekitar 15 menit baru kelihatan. Oh baru kelihatan. Oh. Dari situ udah kelihatan. Nah pos 4 itu? Sangat kelihatan. Oh sangat kelihatan ya. Itu penanda udah mau sampai. Udah ya? mau sampai. Oh iya. Berarti bentar lagi. Estimasi berapa Mas? Estimasi 45 menit sampai 1 jam. Sampai 1 jam. Oke deh. Enak ini jam 4 dari sini 15.52. Santai aja. Ger. Dari perjalanan pos 3 menuju pos 4. Saya bacakan dari Hendra Sabtu. Kepadamu perih yang pernah kutapaki. Kepadamu lirih yang tak pernah kusesali. Kepadamu isak yang masih kutangisi. Bagaimana kehidupanmu kini? Apa tentangku masih menghidupi denyut nadi? Atau kau biarkan segala tentangku perlahan mati? Jika benar segala tentangku telah kau biarkan mati, biarlah. Rindu akan menghidupkannya lagi. Pemandangannya semakin mantap nih menuju ke pemandangan danau. Wih, asik ya. Coba bayangkan kamu adalah mas-mas ini yang berjalan di antara kabut, hutan. Wow, keindahan sejati. Kentir bro. Jadi serius, kalau kamu ada kesempatan, ada waktu, ada biaya, ada tenaga, dan ada keberuntungan dalam jemarimu untuk booking Ranu Kumbolo, gas. Menyenangkan sekali. Indah, luar biasa. Jadi sebenarnya dari sini kita seharusnya kalau cerah kita udah bisa ngelihat pemandangan ya Pak. Siap. Cuman lagi nanti kelihatan. Untuk sekarang ini lagi kabut. Di sini nih ya harusnya ya. Nah, Udah kelihatan hijau-hijau. hijau depannya lagi ada taman. Taman kabut. Tapi nggak apa-apa, ini penanda soalnya, penanda mau sampai ya Pak. Soalnya langit masih cerah, cuman kabut sudah terlihat. Nah, ini tuh jalanannya, saya suka nih jalan-jalan kayak gini. Kabut terus ada dedaunan, pohon-pohon, lumut-lumut, culture. Asik sekali. Seru banget. Lagi-lagi ya sisa berdua ini ya. Rombongan masih di belakang. Ini harusnya tuh. Mahameru itu. Depan itu. Ini Mahameru kan? Mahameru di atas. Cuman sedikit terlihat juga udah indah ini. Kalau blong gini, keren banget. Lanjut dulu aja. Dan saya putuskan untuk nunggu sebentar nih, kata Mas coba ditunggu sebentar. Dan bener, kabutnya pelan-pelan hilang dan mulai terlihat. Wow nih, dari sini nih sudah terlihat kan? Cahaya matahari mulai menyinari Mahameru. Wah, terlihat begitu megahnya dan yes, mulai terlihat. Wow, ini dia.
Kendir. Keindahan sesungguhnya. Sunset. Dan dari detik-detik menuju camp area, detik-detik di saat kabut-kabut ini akhirnya terbilas oleh cahaya dan terlihatlah Ranu Kumbolo itu. Saya bacakan puisi titipan dari Ragil Wirdani @itsme_ragil__. Mau titip dong Mas Wir? Oke, saya bacakan. Ini dari detik ini pokoknya semuanya temanya adalah tentang Ranu Kumbolo. Dari Itsme Ragil, di Ranu Kumbolo kabut akhirnya kembali dibuka. Katanya, banyak orang datang untuk menjemput impian, tapi ada hati yang tetap tertutup meski namanya masih diam-diam dipanggil dalam harapan. Aneh ya, mimpi bisa terus dikejar sampai sejauh itu sedangkan seseorang yang paling dirindu bahkan tak bisa lagi dituju. Dan ternyata yang paling berat bukan perjalanan melainkan menerima bahwa tidak semua yang diperjuangkan ditakdirkan untuk pulang. Dan akhirnya yang paling susah bukan melupakan, tapi pura-pura biasa saja saat rindu masih tertinggal dalam kepala. Salam senja dari Ranu Kumbolo. Wow. Setelah melihat keindahan itu, kita lanjut lagi menuju ke pos 4. Gila, bagus banget. Ranu Kumbolo memang ya, memang sungguhlah sungguh. Lanjutlah, katanya dari pos 4 juga lebih akan kelihatan secara panorama danau, perbukitan, dan juga langit. Wah, kita lihat ya. Keindahan, kecantikan, kesejukan, kedamaian, ketentraman, dan yang indah-indah lainnya akan menemanimu di sepanjang perjalanan menuju Ranu Kumbolo. Betul-betul. Wow, ini lebih dari sekedar rekreasi. Ini adalah sebuah meditasi. Membuat kamu yang mungkin punya pikiran-pikiran yang tak menentu, terlalu ruwet, butuh healing. Nah ini heal yang betul-betul menyembuhkan, yang betul-betul sesuai artinya. Ini dia. Saya sungguh terpesona di sini. Gila, bagus sekali. Nanti ya ketika ada sudut lagi, tempat yang indah lagi, kita bacakan lagi kalimat-kalimat yang sudah dititipkan dalam perjalanan Ranu Kumbolo kali ini. Kendir. Dan ini dia sudut viral yang sering buat foto-foto tepat di samping pos 4. Ini pos 4, ini Kipli, ini istrinya. Ya, informasi, nah ini dia sudut viralnya. Bayangkan saja dulu kamu berdiri di sini. Lalu seperti percakapan ini, satu orang memotretmu dari sini dan terlihatlah Ranu Kumbolo dan kau bisa bergaya apapun itu untuk menandai kamu telah sampai di keindahan surga dari Semeru. Dan akhirnya menjelang maghrib, kami pun sampai di Ranu Kumbolo. Dengan kehidupan yang berhenti konten 1732, akhirnya sampai di Ranu Kumbolo 2400 mdpl. Kendir bro, langsung disambut kelap-kelip di belakangmu, lihat. Wow. Tapi seru sih, tertib woy. Mantap, enjoy Ranu Kumbolo. Kita mau santai-santai dulu, diriin tenda dan katanya ada teh hangat ya? Ya, bagus. Baik. Mantap. Oke. Ciao Kendir. Sudah jelas kehidupan malam hari tanpa sinyal di gunung adalah tentang bercengkrama dan menikmati sajian yang tersedia. Tapi sungguh ini yang disediakan di luar kebiasaan. Aku yang biasanya makan nasi rames atau masak telur aja atau ngangetin ayam lah, bisa ngegrill boy. Wow. Bah, apa iki, Mbah?
Kata ini rezeki ada aja di Ranukumbolo ya. Keren men, Ranukumbolo keindahannya sampai malam men. Sungguh-sungguh inilah keindahan itu men. Jangan lupa berterima kasih pada Mama Semama satu ini. Mas, surga tempatmu mas. Dan lezat sekali Kiki dari rombongan kami pun memasak bakso. Wow, nikmatnya. Terima kasih teman-teman, terima kasih ya Tuhan. Setelah bakso, tom yum. Fenomenal. Kendir. Terlalu bergizi. Pagi hari, mentari menghampiri, menyapa jiwa-jiwa yang melepas pejamnya, menyambut kenyataan yang lebih bersinar dibanding impian. Sebab rasa syukur itu benar-benar terhampar di depan mata, merangkul lelah lewat kabut yang sirna diterpa cerah. Selamat pagi kehidupan, selamat pagi dari Ranukumbolo bersama rombongan. Kali ini akan menyisir tanjakan cinta yang katanya nggak boleh nyelinguk. Tapi saya baru berangkat aja udah nyelinguk nih. Gimana dong? Mitosnya bagaimana, Mas? Mitosnya kalau jalan tengok depan, belakang, nanti bayangin seseorang itu akan langgeng. bisa langgeng. Oh, Nggak percaya. oh berarti harus bayangin. Dapat ya. Oke, bagaimana kalau misalkan kita bayangin MU, Mas? Maksudnya MU menang champion. Tanpa jadi ke belakang. Tapi kalau posisinya vlogging gini nggak bisa, Mas. Kan ini kelihatan belakangnya. Emang deh. Jadi ya udahlah ya. Perkara MU menang champion biarkan para pemain MU yang membuktikan. Yang jelas, ini tanjakan cinta itu. Jadi dari camp area, wush ke atas. Nah, ketika kita melewati itu, nanti ada Oro-Oro Ombo. Begitu. Let's go, bergerak. Olahraga pagi. Indah sekali ya, Ranukumbolo. Dan dari pelataran Oro-Oro Ombo ini, saya bacakan satu kalimat dari Sulaiman @siman21_. Ranu yang memeluk rindu. Di kayu roboh tanjakan cinta, aku duduk menatap langit yang mulai jingga. Angin turun membawa dingin perlahan. Sementara Ranukumbolo terdiam tenang di pelukan malam. Ranu yang memeluk rindu. Dan di tempat seindah ini, aku paham kenapa hati sulit pergi. Sebab beberapa rindu tak diciptakan untuk hilang, melainkan untuk terus pulang berulang-ulang. Keindahan sejati ini harus terus diabadikan dengan puisi-puisi kiriman dari kamu. Jadi saya langsung turun menuju ke sana. Dan di sanalah saya akan bacakan satu puisi lagi dari kamu. Let's go. Selamat datang di Oro-Oro Ombo. Dan disinilah kau akan rasakan cahaya matahari membelai jiwamu dan mengucapkan selamat pagi untukmu. Wow. Amazing. Dan dari Oro-Oro Ombo ini, ku temani perjalanan matamu menuju ke keindahan yang begitu ungu. Dan juga kalimat dari Thufail Misbahul Kolbi Di jalan panjang menuju cita, aku belajar dari dinginnya semesta. Bahwa harapan bukan sekadar kata, tapi langkah yang tetap hidup walau lutut hampir sirna. Aku ingin seperti Ranukumbolo, tenang di tengah ribuan kepala yang gaduh meminta dipuji dunia,
ia diam tapi memantulkan langit, sedang manusia sedikit berhasil saja sudah sibuk jadi bukit. Info-info nih Mas. Apa itu? Bunga apa ini sebenarnya? Ini namanya Verbena brasiliensis Vel. Oh, memang kok Brazil? Dari Brazil, tapi nggak tahu siapa yang bawa ya. Oke. Tahu-tahu ada di sini banyak gitu. Oh, boleh Nah, dipetik? boleh. Ini boleh dipetik, tapi nanti setelah dipetik taruh di Bawah. Nah, Oke. ini susah untuk dimusnahkan karena apa? Setiap kali dipetik, Heeh. nah kayak gini. Oh. Ada serbuknya jatuh, dia tumbuh lagi. Betul. Ini salah satu tanaman hama yang daya penyerap airnya Tinggi sangat sekali. tinggi. Jadi tanaman di samping-sampingnya ini nggak ada, pasti mati, kalah air sama dia. Itu yang menyebabkan di sini tidak ada Edelweiss. Nah ya, dulu ada Edelweiss, ada bunga warna kuning endemiknya di sini, tapi sekarang hilang, ganti ini semua. Oke, dari sini kita timbul satu pertanyaan misteri untuk pembawa? Iya, betul. Siapakah pembawa bunga ungu ini? Kalau kamu tahu langsung tulis di kolom komentar ya. Wah, ini dia nih. Titik spot viral foto-foto. Alias kalau kamu belum foto di sini, belum sampai Ranukumbolo sih. Jangan lupa untuk foto di kayu mati yang viral ini. Pokoknya rayakan segala keindahan yang bisa kau abadikan. Aku pun ikut mengantri karena memang sudutnya begitu pas untuk kita bisa bergaya dengan latar belakang Ranukumbolo yang begitu mempesona. Nah, teman-teman, setelah tadi foto-foto dengan sangatlah nyaman dan estetik, pastikan kamu juga membawa kameramen yang juga punya selera yang sama. Karena kalau tidak, nanti terlalu mengulang-ulang, soalnya antriannya lumayan. Saya tadi juga banyak banget tuh, sampai ada orang, saya nunggu lagi, terus foto lagi, begitu. Terus untuk jalur, nih, jalurnya tuh banyak. Kamu bisa milih, mau yang ini jalur naik nih, bisa langsung red, atau kembali ke jalur yang tadi, jalur tanjakan cinta itu yang langsung tembus Ororo Ombo, atau nah ini yang pengen stay chill and culture lewat sini aja deh, nyamping. Ini nyamping, nanti turunnya lewat samping sana, di samping musola itu baru sampai camp area gitu. Jadi semuanya sesuaikan dengan tenaga dan juga keceriaan kamu. Soalnya begitu udah sampai sini, saran saya sih nikmatilah, karena keindahan ini ngantrinya lama, bookingnya juga agak susah. Jadinya selagi sudah sampai sini, nikmatilah. Ini kurang lebih dari tadi udah santai-santai, ini itu jam 9, baru jam 9 begitu. Dibantu siapa ini? Mas Rian nih. Mas Rian ini juga seorang pendaki. Kebetulan kami satu pemberangkatan ya. Jadi benar-benar baru kenalnya dia di pendakian ini. Kebetulan. Iya, di pendakian Ranukumbolo. Ini temannya Kipli. Nah, saya kan bareng Kipli, terus akhirnya bareng-bareng ini Mas Rian. Kacau. Hasil-hasil foto saya nih Mas Rian. Hasil-hasil video tadi juga Mas Rian. Dan juga Kipli sih, dibantu bareng-bareng. Gitu, let's go, kita kembali ke tenda. Wih, bagus banget ya. Kamu foto-foto gini doang nih, jalan sambil megang kamera atau ponsel gini-gini, wets, udah kelihatan nih. Barangkali kamu belum tahu atau mungkin lupa ya, pernah kesini tapi lupa. Ini namanya Ranukumbolo ya, Mas, Mbak. Ranukumbolo. Saya ingatkan lagi, barangkali kamu ingin kesini lagi, monggo, silahkan. Semoga setelah ini kamu yang dapat bookingannya, kamu yang akhirnya bisa menikmati di sini. Asik. Chill, brother. Kehidupan. Begitulah pendakian selalu mengajariku akan rasa cukup dan segala hal selalu punya pergantian dalam hidup. Kami pun berkemas karena simaksi Ranukumbolo per orang maksimal hanya 2 hari 1 malam. Dan batas lapor maksimal di base camp Ranupani adalah jam 4 sore. Jadi setiap rombongan harus mengatur perjalanan turun agar tak melewati batas waktu. Tawa yang meluap selama di sini biar jadi kenangan di kemudian hari. Selanjutnya, biar tenda-tenda lain yang turut menjalin cerita, mengabulkan cita, atau bahkan mengungkapkan cinta. Pokoknya bebaskan dan rayakan
Sampai jumpa lagi Ranu Kumbolo. Kelak semoga hadirku membawa pasangan bukan sebatas nyelip di rombongan. Petir. Enggak, iki lah ya main budal ya. Balik di situ, Lur. Balik di situ, Lur, kentir. Selamat hati-hati, selamat jalan. Siap. Kentir. Kentir. Balik, Lur, balik di situ, kentir. Ini jadi Ranu Kumbolo, bok rika pada orang ngerti ya. Oke, mandan ato, nek sama Purwokerto. Mandan larang juga jane ya. Nek keretaan kok bayar 1.000 ya tantemi mas ini saya bayar yang bener ya nang kene ya. Ya kan aneh. Aja nganggo tiket-tiket calo ora usah. Nek ora olih ya sabar. Nek olih nang iki camping nang kene apike Lur kentir. Ora patut. Balik sih tapi ya nyong pada ya. Oh ya ini 11.56 mulai turun dari Ranu Kumbolo. Kita lihat sampai bawah jam berapa. 12.14 sampai di pos 4. Ini saya sendirian. Jadi saya nunggu dulu teman-teman sampai sini. Pos 4. Pemandangan keindahan. 12.22 gerak lagi dari pos 4 menuju ke bawah. Ini rombongan mulai mengecil. Ada yang di belakang banget. Tapi it's okay, namanya kehidupan. 12.44 sampai pos 3. Aman masih? Tenang aja. Karena jarak pos 3 ke pos 2 pendek, jadi saya putuskan untuk langsung turun aja tadi. Jadi 12.46 langsung melaju lagi ke pos 2. Mungkin saya akan istirahatnya di pos 2 aja. Let's go, brother. Langkah ninja. Oh, monggo. Tiga 15 sampai pos 2. Ya boleh, dadar boleh. Kentir. Ternyata saya salah sangka. Jadi pos 3 ke pos 2 itu agak jauh. Jadi tadi udah sampai 13.15 langsung melaju. Ini 13.17 langsung menuju ke pos 1. Nah kayaknya yang dekat itu pos 2 ke pos 1. Let's go. Jalan ninja. Durit. Monggo. 13.28 sampai pos 1. Waduh ramai. Iya. Bapakku NU. Wow. Ibu muslimat. Ngeri langsung nyanyi. Agak paham kamera memang ya. Karena kawan-kawan belum pada turun 13.44, saya putuskan turun dari pos 1 dan mungkin langsung menuju base camp. Ini bersama rombongan Bapak NU, Ibu Muslimat. Dan pada pukul 14.23 sampai di gerbang. Kembali bersama rombongan baru nih. Rombongan Asbun, guys. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ayo foto. Inilah gerbang itu, gerbang impian para pendaki ini. Semoga kamu segera bisa sampai ke sini. Nice. Oh, mau foto dulu, let's go. Kacau. Kadang-kadang kacau, kadang-kadang kacau. Asik. Kompak banget. 14.34 sampai lagi di pos awal keberangkatan.
Dan akhirnya pada pukul 15.17 semuanya nyampai. Mantap, mantap. Mantap. Kopi? 15, 18. Asik. Ya capek tuh. Beres. Sip. Ngopi sih. Kopi dulu. Begitulah Ranu Kumbolo menjadi kisah abadi tentang danau yang tenang tanpa luka yang berlinang, kabut yang menyelimuti takjub tanpa lara yang berdegup, tanjakan cinta yang sekali naik kau lupakan derita, juga oro-oro ombo dengan hamparan bunga ungu, bebaskan perih yang membelenggu. Elok nan romantis, sejuk yang menyimpan magis, dengan mesra menguap, diterpa terang yang melantunkan harap. Atas berbagai amin yang diucapkan setelah doa-doa dilantunkan, terutama bahagia, agar setelah turun nanti, ia masih setia mengiringi setiap langkah yang akhirnya berani mewujudkan apa yang selama ini diyakini. Maka selamat kembali menjelajah dan tetaplah berbiasalah, berbahagialah. Kendir. Ya. Asoy. Digitan apa kok? Kenali, cepetan. Malah dada, kentir. Kentir. Bentar. Ya udah. Lanjut. Kentir. Ini Mbak Dede. Cah kentir. Kentir. Bentar. Kau bentir. Kentir. Kentir lur, berbiasalah, berbahagialah.